Pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1825. Hukum Ohm ialah suatu pernyataan bahwa sebuah besar arus listrik yang dapat mengalir melewati sebuah penghantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang dapat diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dapat dikatakan mematuhi suatu hukum Ohm jika nilai resistansinya tidak bergantung pada besar dan polaritas beda potensial yang akan dikenakan kepadanya. Walaupun hal tersebut tidak selalu berlaku untuk sebuah jenis penghantar. Namun, istilah hukum tetap dapat dipakai dengan alasan sejarah. Pada sisi kanan dapat kita lihat foto penemu hukum Ohm, Georg Simon Ohm. Bunyi hukum Ohm. Pada dasarnya, bunyi dari hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pada sisi kiri dapat kita lihat lambang Ohm. Dan pada sisi kanan dapat kita lihat rumus yang ada pada hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, I sama dengan V bagi R sama dengan V bagi I. Dengan keterangan, I merupakan besar arus yang mengalir pada penghantar dengan satuan ampere. V merupakan besar tegangan pada penghantar dengan satuan volt. Dan R merupakan besar hambatan dengan satuan Ohm. Penerapan hukum Ohm. Penerapan hukum Ohm pada kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, arus listrik yang diberi sebuah tegangan lebih besar dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tersebut cepat rusak. Yang kedua, hukum Ohm dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Yang ketiga, aliran listrik yang dipakai buat penggunaan alat listrik, contohnya menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Dan yang terakhir, alat listrik yang diberi tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tidak bekerja secara normal. Contohnya, lampu yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan lampu menyala dengan redup. Setrika yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan proses dalam pemanasan pada elemennya jadi sangat lambat atau lama. Contoh soal yang pertama. 3 buah resistor dirangkai secara seri. Resistor pertama memiliki hambatan 5 ohm dan resistor kedua mempunyai hambatan 3 ohm. Kuat arus pada rangkaian sebesar 2 ampere dan tegangannya 8 volt. Berapa hambatan pada R3? Diketahui. R1 sama dengan 5 ohm. R2 sama dengan 3 ohm. V sama dengan 18 volt. Dan I sama dengan 2 ampere. Ditanya, hambatan pada R3 adalah penyelesaian. R sama dengan V bagi I. R sama dengan 18 dibagi 2. R sama dengan 9. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. 9 sama dengan 5 tambah 3 tambah R. 9 sama dengan 8 tambah R3. 9 dikurang 8 sama dengan R3. 1 ohm sama dengan R3. Jadi, hambatan yang ada pada R3 adalah 1 ohm. Contoh soal yang kedua. Pengaturan power supply atau DC generator supaya dapat menghasilkan output tegangan 10 volt. Kemudian, nilai potensiometer diatur ke 1 kilo ohm. Berapa nilai arus listriknya?
Diketahui V sama dengan 10 volt. R sama dengan 1 kilo ohm, sama dengan 1000 ohm. Ditanya, I sama dengan penyelesaian. I sama dengan V dibagi R. I sama dengan 10 dibagi 1000. I sama dengan 0,01 ampere, sama dengan 10 miliampere. Jadi, besar arus listrik adalah 10 miliampere. Contoh soal yang ketiga. Sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir adalah setengah ampere. Berapa nilai hambatan tersebut? Diketahui V sama dengan 3 volt. I sama dengan setengah ampere. Ditanya, R sama dengan penyelesaian. R sama dengan V dibagi I. R sama dengan 3 dibagi setengah, sama dengan 6 volt. Jadi, nilai hambatannya adalah 6 volt. Kesimpulan. Pemahaman dari materi di atas, maka bisa diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Hukum Ohm menyatakan bahwa perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian adalah tetap. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.